Selamat datang, saya Windy Mose, dosen pada program studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Kultur Sel dan Jaringan, yaitu kontaminasi pada kultur jaringan tanaman dan strategi pencegahannya, yang akan dibahas pada pertemuan ke-10 perkuliahan. Mata kuliah ini membahas prinsip, teknik, dan aplikasi kultur jaringan pada kultur sel dan jaringan hewan dan tumbuhan. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memahami prinsip, teknik kultur, dan aplikasi lanjutan dari kultur jaringan, terutama untuk produksi metabolit sekunder dan rekayasa genetik. Sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat memahami atau mengidentifikasi jenis kontaminan atau kontaminasi pada kultur jaringan tanaman dan strategi pencegahannya. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan meliputi jenis-jenis kontaminan seperti bakteri, jamur, ataupun endofit. Kemudian penyebab kontaminasi kultur mulai dari ekspansi yang tidak steril ataupun lingkungan kerja yang tidak aseptik. Kemudian pengaruh kontaminasi terhadap kultur baik untuk media maupun eksplan. Dan yang terakhir strategi pencegahannya khusus untuk teknik sterilisasi, kemudian sanitasi ruang kerja dan monitoring kultur. Sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu tatap muka langsung atau luring yang memastikan interaksi aktif antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain ceramah atau ekspositori untuk menjelaskan prinsip dasar dan teknik pencegahan kontaminasi pada kultur jaringan. Kemudian ada diskusi kelompok berdasarkan kasus visual atau gambar kontaminasi. Yang ketiga ada presentasi hasil analisis dari studi kasus. Dan yang keempat, kuis formatif individual. Interaksi saya dengan mahasiswa terjadi melalui tanya jawab selama sesi ceramah, diskusi pada saat menganalisis studi kasus, kemudian pengarahan langsung ketika menyampaikan pendapat atau mahasiswa menyampaikan pendapat, dan klarifikasi konsep pada saat terjadi miskonsepsi. Mata kuliah Kultur Sel dan Jaringan memiliki 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sistem penilaian pada mata kuliah ini mencakup kombinasi penilaian formatif dan sumatif, yaitu kuis, tugas, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-10, sistem penilaian yang digunakan yaitu penilaian formatif dengan bobot 3% dari total nilai teori. Teknik penilaian yang digunakan yaitu analisis gambar kasus kontaminasi, kemudian kuis formatif individual, dan presentasi kelompok hasil analisis studi kasus. Kriteria penilaian yang digunakan berupa 3 rubrik yang dikembangkan secara spesifik, yaitu rubrik diskusi, rubrik presentasi, dan rubrik kuis individual. Dengan menggunakan sistem penilaian ini, mahasiswa tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan teoritis, tapi juga kemampuan pemecahan masalah atau analitis, kemampuan aplikatif dalam konteks laboratorium yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah Kultur Sel dan Jaringan. Demikian penjelasan saya mengenai strategi penyampaian, interaksi, dan penilaian pada materi ini. Sekarang, mari kita ikuti video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Ya, di hari ini ketemu lagi dengan Ibu setelah minggu kemarin. Saya dimulai dengan bicara. Di hari ini di pertemuan ke-10 di mata kuliah Kultur Sel dan Jaringan, kita akan mulai kuliah tentang jenis kontaminasi dan strategi pencegahan dalam kultur jaringan tanaman. Namun sebelum itu, Ibu ingin mengambil absen kuliah dan data-data kalian. Oke, yang pertama, Ikra bisa bakti. Baik, saat ini sebelum kita mulai dengan kuliah kita, coba ini Ibu ingin tahu dulu, apakah kalian tahu biasanya dari mana
paling banyak kontaminasi berasal itu dari mana? Apakah dari ekspan itu sendiri atau dari lingkungan kerja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu, menurut saya kontaminasi itu paling sering muncul dari ekspan Ibu, terutama ekspan yang berasal dari lingkungan eksperimen. Ya, terima kasih Ica. Tadi Ica berkata bahwa bisa berasal dari lingkungan ekspitro, dari ekspan ya, ekspan yang berasal dari lingkungan ekspitro. Ada lagi yang mau menjawab? Saya Ibu, ya Ibu, menurut saya kalau untuk kontaminasi ini bisa sering terjadi juga di lingkungan kerja Ibu, terutama jika kita tidak memperhatikan dari prinsip kerja secara safety Ibu. Baik, terima kasih jawabannya ya dan juga Ica. Untuk itu, mari kita pelajari bersama. Sebenarnya dari manakah kontaminasi itu paling banyak berasal dalam satu jaringan tanaman? Yang pertama, setelah kita mengikuti kuliah ini, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis kontaminan dalam satu jaringan tanaman, menjelaskan penyebab utama terjadinya kontaminasi, menganalisis dampak kontaminasi khususnya untuk media, juga eksplan, dan menyusun strategi untuk mencegah kontaminasi secara efektif. Ya, untuk yang pertama kita pelajari dulu apa sih jenis-jenis kontaminan dalam bentuk jaringan tanaman. Ada 4 kontaminan ya, yang paling utama dalam bentuk jaringan tanaman yaitu bakteri. Jadi bakteri itu bisa bentuknya dia penuh lendir di atas permukaan media. Jadi kalau misalnya ada kontaminasi bakteri dalam kultur kita, dalam kita pakai peptidis, atau kita pakai kultur, biasanya warna media itu menjadi berubah menjadi keruh. Kemudian tampilannya itu seperti ada lendir dan bisa menyebabkan media itu berubah warna. Kemudian jamur. Jadi kalau jamur itu paling sering kita lihat munculnya miselium ya. Jadi miselium di atas permukaan media, dia warnanya putih, abu-abu atau hijau. Dan bedanya jamur dengan bakteri itu kalau jamur dia tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan bakteri atau penyebarannya kontaminasinya itu lebih cepat terjadi dibandingkan dengan bakteri. Terus yang ketiga endofit. Endofit itu apa? Endofit itu adalah mikroorganisme yang tinggal ada di dalam jaringan tanaman. Ya biasanya kalau kita ambil ekspan dari luar seperti yang Ica jawab tadi, kita ambil ekspan ex vitro dari lapangan, dari rumah kaca, terus kita sterilisasi bawa ke dalam lab. Biasanya ada mikroorganisme entah bakteri atau jamur yang ada di dalam jaringan tanaman tadi. Sehingga ketika kita kumpulkan dalam media yang penuh dengan berisi media kultur jaringan, endofit tadi dapat keluar kemudian mengkontaminasi kultur kita. Dan yang terakhir itu yeast, ini biasanya pada media cair. Kalau kita kultur sel atau yang bisa kita kultur sel dengan menggunakan media cair, dan tidak tambahkan agar menjadi media cair, itu biasanya kontaminan yang paling tumbuh, yang paling sering tumbuh itu adalah yeast atau lactose. Nah ini Ibu tampilkan beberapa contoh ya dari jurnal yang menunjukkan kultur yang terkontaminasi. Kalau yang ini, yang berwarna merah ini ya, ini merupakan kultur kentang. Ini penelitian dilakukan oleh ahli dan kawan-kawan dan mereka mengkulturkan kentang. Kultur kentang ini ekspannya itu berasal dari luar. Jadi mereka sudah melakukan proses sterilisasi ya, sudah melakukan proses sterilisasi, alat dan media juga sudah sterilisasi. Tapi setelah dikulturkan 5 hari ternyata muncul kontaminasi. Yang kita lihat di sini adalah kontaminasi bakteri. Karena di sini medianya itu di atas medianya muncul warna koloni berwarna putih ya, keruh, kemudian seperti lendir, itu adalah kontaminasi dari bakteri. Kemudian yang ketiga, ini juga kontaminasi bakteri ya, dilakukan oleh KNO tahun 2018. Ini pada tanaman damasa. Jadi damasa itu adalah tanaman obat. Biasanya dibudidayakan di benua Afrika. Jadi kalau di sini sepertinya kurang banyak dijumpai ya. Jadi kalau ini adalah kontaminasi juga bakteri dan menurut penelitian mereka menyatakan bahwa ini adalah endofit, jadi mikroorganisme endofit yang sudah ada pada jaringan tanaman. Ya kenapa? Karena seluruh proses sterilisasi dilakukan. Namun ketika kultur itu sudah selesai di tanaman ditanam, setelah beberapa hari inkubasi baru muncul kontaminasi bakteri. Dan kita lihat juga sama ya, jadi dia munculnya dari ekspan keluar, itu berarti memang si ekspan itu yang membawa kontaminasi. Dan yang terakhir ini ada dari penelitian Texera de Silva. Jadi Texera de Silva ini melakukan penelitian ke tanaman akuarium. Jadi tapi yang bedanya dengan kedua penelitian ini adalah yang kedua
jamur. Ya, jadi bagian dalamnya ini berwarna putih ya, keabu-abuan, kemudian hijau juga ada, dan bagian luarnya ini berwarna kuning dan putih dengan pola penyebarannya seperti di volumenya tadi yang menunjukkan bahwa ini adalah jamur. Dan mereka baik, selanjutnya kita harus tahu dulu apa sebenarnya penyebab kontaminasi. Ya, tadi kita sudah tahu kontaminasi ada 4. Sekarang penyebab kontaminasi itu apa? Ya, seperti yang sudah dijawab oleh Dea dan juga Ica, ada 4 penyebab kontaminasi. Yang pertama, ekstrak yang tidak steril atau mengandung edukit. Ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian sterilisasi media atau alat yang tidak optimal. Kan kalau dilihat sebelum pakai kita harus sterilisasi kan? Pakai apa? Pakai autoclave. Ya, untuk autoclave kita sterilisasi apa? Media dan alat? Atau media saja? Media dan alat. Ya, tapi ada juga media atau bahan tanamnya yang dia sifatnya termolabil atau tidak tahan panas. Kalau dia sifatnya tidak tahan panas, biasanya kita tidak sterilisasi dengan menggunakan autoclave, tapi kita sterilisasi dengan menggunakan bisa menggunakan alkohol. Ada lagi? Oke, aquaderes. Biasanya kita pakai satu kita pakai Bactrim ya atau bleach ya. Tapi ada satu alat yang namanya itu milipon yang dia saringan, yang ukurannya cuma 0,22 mikron yang biasa kita pakai untuk sterilisasi seperti misalnya hormon ya, seperti sama tumbuh atau antibiotik ya. Baik, jadi kita sudah pelajari kontaminannya apa, kemudian kontaminan. Sekarang apa dampak kontaminasi? Ya, kita tidak berharap untuk kita menjadi kontam ya. Kalau kita untuk kita kontam kan berarti kita akan sedih sekali karena kita proses pekerjaan dari pembuatan media, sterilisasi, terus penjelasan oleh bicara dari kemarin itu membutuhkan waktu persiapan sebelum akhirnya kita bisa melakukan program di lab ya, di laboratorium. Jadi gimana dan apa dampak kontaminasinya? Nah, kontaminasi itu bisa menyebabkan yang pertama pertumbuhan ekstrak itu terganggu atau mati. Ya, karena kan kontaminan itu adalah makhluk hidup, bakteri dan jamur. Kalau mereka ikut makan di media tempat media yang kita buat untuk menumbuhkan ekstrak kita, otomatis mereka akan merebut makanan dengan ekstrak. Jadi ekstrak bisa mati karena sumber nutriennya malah dimakan oleh si kontaminan. Kemudian medianya rusak dan tidak bisa digunakan. Artinya apa? Percobaannya gagal ulang lagi. Ya, tapi dia tidak mau mengulang lagi ya, buat media lagi dan sebagainya. Karena kalau misalnya media itu sudah ada kontaminan di dalamnya, biasanya khususnya bakteri atau jamur bisa menyebabkan perubahan pH pada media. Kan kalau kita bikin media, kita harus pH tertentu, misalnya media Borrelia atau Nymphaliopsis, misalnya pH-nya 5,2 ada asalnya. Tapi kalau misalnya ada kontaminan atau bakteri atau jamur, pH-nya itu bisa turun, ya, sangat bisa turun dan bahkan konsistensi medianya itu menjadi cair. Artinya ekstrak tadi tidak bisa tumbuh dengan baik pada media tadi. Ya, karena proses pengerjaannya ini panjang ya, untuk kita mulai persiapan sebelum kita menanam di lantai airflow sampai kita menanam. Jadi kita memang harus mengatur strategi bagaimana agar kita mencegah kontaminasi. Ya, jadi di sini Ibu akan memberikan strategi pencegahan kontaminasi pada produk jaringan tanaman. Yang pertama itu adalah sterilisasi eksplan. Jadi seperti yang sudah tadi sempat dia sampaikan bahwa kita bisa menggunakan Bactrim ya, atau di situ bisa ada kandungan aktifnya itu NaOCl. Dan juga ada yang mengatakan ada menggunakan alkohol, aquades ya. Jadi memang kita bisa melakukan sterilisasi eksplan khususnya untuk eksplan yang berasal dari ex vivo atau dari luar. Kalau misalnya kita pakai eksplan in vitro atau misalnya eksplan itu ditumbuhkan secara jaringan, maka apa kita perlu sterilisasi lagi? Tidak perlu ya, tidak perlu sterilisasi lagi. Nah, kalau misalnya kita ambil dari misalnya dari greenhouse atau dari lapangan, berarti kita bisa menggunakan beberapa larutan seperti NaOCl. Biasanya 10-20% dia sebagai bleaching agent. Biasanya kita sterilisasi selama 10-15 menit. Kemudian kita bisa pakai HgCl2 atau mercury chloride ya, 0,1% konsentrasinya selama 2-3 menit untuk eksplan keras. Dan kemudian kita bisa sterilisasi media dan alat ya. Ya otomatis nanti kita harus sterilisasi media dan alat. Pakai apa?
Kalau media, kalau kita media ini mau kita tuang mungkin kritis, kita bisa taruh di air dryer kita apakan, atau di botol-botol ya, botol-botol kita bisa apakan, kemudian botol-botol tersebut. Kemudian alatnya kita pakai kritis, berarti kita bungkus pakai kertas pembungkus atau pakai pinset atau skapel ya, atau kemudian kita pakai gunting, alat-alat yang kita pakai di dalam proses pengerjaan kita semuanya harus dibungkus dan disterilisasikan sebelum kita pakai. Nah, oke, kemudian ini yang seperti disampaikan di depan ada bahan yang sensitif terhadap panas. Kita bisa menggunakan milipor ya, jadi itu adalah membran yang ukuran mesnya itu sangat kecil, 20 mikrometer. Kemudian juga alat-alat logam seperti pinset dan skapel. Jadi kalau kita bekerja di alat logam kita akan menggunakan bunsen ya. Jadi segala sesuatu yang bisa logam, misalnya skapel ataupun misalnya itu apalagi skapel pinset ya. Sebelum kita pakai itu kita harus lewatkan dulu di bunsen ya, atau kita bakar ya dipadati ya, terigu kita bisa pakai. Lalu setelah kita pakai kita misalnya mengerok biji dari buah anggrek. Setelah itu kita balik lagi di bunsen baru kita kembalikan di rumah. Ya. Baik, tadi kita sudah belajar tentang kontaminan, kontaminasi, kemudian strategi pencegahannya. Sekarang untuk lebih memahami tentang kontaminasi dan cara mencegahnya dalam penelitian tanaman, Ibu ingin kalian berdiskusi ya, diskusi secara kelompok untuk studi kasusnya Ibu sudah siapkan. Ya, jadi sebelum dijelaskan studi kasusnya, langsung saja Ibu bagi kelompoknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita bagi 3 kelompok aja ya. Jadi ada 1 kelompok. Jadi di sini kelompok 1 ya sampai di Ati, kemudian Eli bisa gabung dengan Ikra kelompok 2, kemudian kelompok 3 di belakang Bella, Florita dan Cisa. Ya sekarang Eli biar kita tidak usah ini ya pindah-pindah. Jadi Eli langsung sama Ikra dan saya dan baik. Jadi ini Ibu akan bagikan LKS ya. LKS ini untuk kalian isi. Ada berisi pertanyaan yang nanti akan kalian isikan dengan diarahkan. Baik, jadi di depan ini ya, ini merupakan hasil penelitian oleh Pustarenko tahun 2022. Jadi Pustarenko dan teman-teman penelitinya itu mengukurkan eksplan tanaman walnut. Jadi tanaman walnut ini dikulturkan pada beberapa media dan setelah beberapa hari inkubasi terlihat ada perubahan pada media. Dan mereka menunjukkan bahwa semua eksplan ini sebelum ditanam itu sudah disterilisasi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur standar dengan menggunakan PHOCl 15% selama 10 menit ya. Tapi hasil dari pertumbuhannya itu ada variasi dan variasi itu sangat mencolok ya. Ada yang memang dia tidak ada kontaminan, ya tidak kontaminasi, tapi dia tidak tumbuh. Ada yang tidak kontaminasi tapi juga dia tumbuh. Jadi kalian di setiap kelompok ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, jadi yang pertama, apa kemungkinan penyebab terjadinya kontaminasi pada kasus ini? Yang kedua, sebutkan 2 cara pencegahan yang bisa dilakukan di awal proses kultur, dan apakah proses sterilisasi eksplan sudah memadai di alasan sekitar. Jadi Ibu lihat ini kalian 15 menit ya waktunya untuk diskusi. Setelah itu kalian boleh presentasi hasil dan saya memberikan masukan. Ya.
penyebarannya. Misalnya yang pertama itu ada kontaminasi dari luar atau exposure. Ini biasanya muncul cepat, itu 1-2 hari setelah inokulasi dan terlihat di permukaan media atau tubuh tamu. Karena itu berasal dari alat, kemudian udara atau permukaan eksternal yang belum bersih. Kemudian yang kedua itu ada kontaminasi endofit. Terima kasih dari jawaban kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok 2 untuk mempersembahkan hasilnya. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok ya yang sudah aktif berdiskusi dan sudah saling memberikan pertanyaan. Sekarang Ibu akan merangkum ya, dan Ibu mencoba untuk merangkum jawaban kalian. Jadi berdasarkan diskusi kita bersama, jadi ada beberapa hal yang menjadi poin utama dalam diskusi kita. Yang pertama itu adalah kontaminasi itu dapat terjadi ya, meskipun kita sudah melakukan proses sterilisasi, tapi mungkin tetap terjadi. Kemudian kalau kita baik, oke, selanjutnya ya ada kuis ya, nanti ini kuis buat kalian untuk Ibu lihat apakah memang benar kalian sudah paham ya, sudah paham tadi yang Ibu terangkan, sudah diskusi, sudah paham tentang kontaminasi dan juga cara pencegahannya pada jaringan tanaman. Nah, ada 2 pertanyaan yang kuis yang Ibu sudah siapkan di Google Form. Tolong kalian bisa scan barcode di depan ini. Setelah itu kalian masuk ke Google Form untuk kalian mengerjakan kuis. Sudah? Sharon sudah? Lolita sudah? Ada yang belum masuk? Ubah? Oke, baik. Sekarang waktunya ya, kalian punya waktu itu 5 menit aja ya untuk menyelesaikan 2 soal kuis. Ya, silakan Elda dan Eldi dan Dea untuk mulai mengerjakan kuisnya. Tidak boleh kerjasama ya. Tidak boleh kerjasama. 5 menit saja. Terima kasih Ibu sudah cek ya, sudah masuk jawaban kalian, dan terima kasih sudah mengikuti kuis yang Ibu sampaikan tadi. Selanjutnya ini ada beberapa referensi ya. Referensi ini Ibu yang sudah Ibu pakai untuk di hari ini. Jadi kalian nanti bisa berikan PPT-nya melalui ikrar ya, pelambatan, untuk nanti kalian bisa buka lalu baca lagi jurnalnya ya tentang yang sudah kita pelajari dan bisa memahami, kalian bisa memahami lebih lagi untuk materi hari ini. Baik, demikian untuk kuliah kita di hari ini ya. Ibu harap setelah melakukan kuliah ini kalian bisa lebih memahami lagi tentang kontaminasi dan cara pencegahannya ya. Jika nanti kalian menggunakan untuk jaringan sebagai media untuk kalian penelitian ya, untuk kalian praktikum nanti untuk kuliah ini khususnya, ya kalian lebih paham dan bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini untuk praktikum dan penelitian kalian nanti. Baik, untuk pertemuan minggu depan itu pertemuan ke-11 masih tetap dengan Ibu ya. Kita akan masuk ke materi agen dekontaminasi dan efektivitasnya. Oke, itu saja. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.